بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para siswa dan siswi baik MA maupun MTS Al-Quran Al-Amanah rahimakumullahu jami'an. Insyaallah bertemu lagi dengan Ustadz pada materi adab dan akhlak, yang insyaallah kita akan membahas tentang tips bagaimana memperkuat hafalan, atau dengan judul asli di sini faslun fima yurithul hifdz wa fima yurithun nisyan. Ya, pasal tentang hal-hal yang dapat mewariskan hafalan dan hal-hal yang dapat mewariskan kelupaan. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan dibahas terlebih dahulu tentang bagaimana memperkuat hafalan, atau pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa mewariskan al-hifdz, yaitu hafalan. Nah, berkata penulis Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, aqwa asbabil hifdzi al-jiddu wal muwadhabah. Jadi sebab terkuat untuk seseorang ini kuat hafalannya adalah yang pertama al-jidd, ya, keseriusan, wal muwadhabah, dan continue, artinya konsisten atau istiqamah. Dia serius dan istiqamah. Ini sebab terkuat seseorang itu dapat kuat hafalannya adalah pertama dia serius dalam menghafal, kemudian istiqamah, ya, muwadhabah, dia membiasakan menghafal, ya, biasa memurojaah, mengulang-ulang dan seterusnya. Nah, kemudian di antara faktor pembantu adalah taqlilul ghidha, ya, menyedikitkan makan. Ya, ini faktor pembantu. Taqlilul ghidha artinya apa? Mengurangi makan. Kemudian wassalatul lail, ya, dan salat malam. Wa qiraatul Qur'an min asbabil hifdz, dan membaca Al-Qur'an ini merupakan sebab hafalan, ya, sebab seorang menjadi kuat hafalannya, yaitu dengan banyak membaca Al-Qur'an. Maksud membaca di sini membaca dengan lihat mushaf. Nah, kila, ya, dikatakan laisa syai'un azyadu lil hifdzi min qiraatil Qur'an nazran. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa lebih memperkuat hafalan daripada membaca Al-Qur'an dengan melihat, ya, daripada membaca Al-Qur'an dengan melihat, ya. Wa qiraatul Qur'an wal qiraah nazran afdal liqaulihi alaihi salatu wassalam. Dan qiraah, membaca secara melihat, ya, dengan cara melihat mushaf, ini lebih utama berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, a'zamu amali ummati qiraatul Qur'an nazran. Ya, amalan yang paling agung di antara amalan umatku adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat. Ya, dengan maksudnya melihat mushaf, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Mahkul dari Ubadah bin As-Samit, dia mengatakan Rasulullah bersabda, "Afdalu ibadati ummati qira'atul-Qur'an nazran." Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmidzi, ya, dan hadis ini dinyatakan dhaif, ya, oleh ulama. Baik. Kemudian selanjutnya wara'a Shaddad ibn Hakim ba'da ikhwani fil manam, ya. Shaddad bin Hakim, ya, dia melihat sebagian saudaranya, ya, di dalam tidurnya, ya. Artinya dia bermimpi melihat sebagian saudaranya di dalam tidurnya. Faqala li akhihi,
Kemudian dia berkata kepada saudaranya, ayu syai'in wajadtahu anfa, sesuatu apakah yang kamu dapati itu lebih bermanfaat? Ya. Qal qiraatul Qur'an nadhran, dia berkata membaca Al-Qur'an dengan melihat. Ya, apalagi sekarang ya bulan Ramadan, maka bulan Al-Qur'an harus memperbanyak tilawah Al-Qur'an ya, dengan melihat mushaf ya. Nah, kemudian wa yaqulu inda raf'il kitab. Nah, jadi ketika dia mengangkat kitab, dia berdoa dengan doa bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al aziz al alim ya. Adada kulli harfin adada kulla harfi kutubin nah, wa yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin ya. Baik. Nah, kemudian wa yaqulu ba'da kulli maktubah, dan dia berdoa setelah setiap menyelesaikan salat maktubah ya. Amantu billahi al-wahidil ahadis al-haq ya. Amantu billah al-wahidil ahadil haqqi ya. Aku beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Hak. Wahdahu la syarikalah ya. Tidak ada sekutu baginya, wa kafartu bima siwahu, dan aku mengingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ketika mengangkat kitab dia berdoa bismillahi wa subhanallah walhamdulillah, dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah Maha besar. La haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Al-Ali Al-Azim ya, yang Maha tinggi, Maha agung, Al-Aziz, Maha perkasa, Al-Alim ya, Maha mengetahui. Adada kulli harfi kutubin ya, sejumlah setiap huruf ya dari kitab-kitab. Nah, wa yuktabu abadal abidin, dan ditulis selama-lamanya dahrad dahirin ya, sepanjang masa. Nah, kemudian tadi setelah setiap selesai maktubah ya, salat maktubah, mengatakan amantu billah al-wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu ya. Nah, jadi doa ini disebutkan oleh Al-Absyaihi di dalam kitab Al-Mustatrif ya. Baik. Kemudian wa yuktsirus shalah ya, wa yuktsirus shalah ala Nabi alaihi salam, dan memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salam ya. Jadi di antara tips untuk supaya kita tidak pelupa ya, dan kuat hafalannya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi ya. Fa inna dzikrahu rahmatan lil alamin ya, karena menyebutnya ya ini rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta ya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Syafi'i radhiyallahu anhu, syakautu ila waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inal hifdza fadlun min Allah wa fadlullah la yu'ta li'asi. Aku mengeluh kepada Waqi', maksudnya gurunya Imam Syafi'i ya, betapa jeleknya hafalanku, kemudian dia memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena hafalan ini merupakan karunia dari Allah, dan karunia Allah tidak akan memberikan kepada orang yang maksiat ya. Kemudian di antara ya, yang bisa membantu memperkuat hafalan wasiwak wasyurbul asal ya, bersiwak, kemudian minum madu ya, wakul kundur mas sukar ya, makan al kundur ya dengan gula ya. Al kundur ini semacam susu ya, ini bahasa Persia. Nah, kemudian wa aklu ihda wa ishrina zabibah hamra ya, dan memakan 21 butir
zabibah hamra, yaitu apa? Kismis yang berwarna merah. Nah, setiap hari ya, kulla yaumin. Ya. Ya kulla yaumin. Ala rik yurisul hifdz. Ya. Wa yashfi min katsirin minal amrad wal asqam. Ya, jadi ketika makanan tersebut ya tercampur dengan apa ludah kita ya, maka ini yurisul hifdz, ya, mewariskan hafalan, artinya apa? Memperkuat hafalan dan menyembuhkan dengan izin Allah berbagai penyakit, ya. Nah, kemudian wa kullu ma yuqallul bulgham wa rutubat yazidu fil hifdz. Jadi setiap makanan yang sifatnya menyedikitkan dahak dan kelembaban dalam tubuh, yazidu fil hifdz, maka ini akan lebih menguatkan hafalan. Nah, kemudian kaidahnya wa kullu ma yazidu fil bulgham yurithun nisyan. Jadi setiap makanan yang bisa memperbanyak dahak, maka itu akan menyebabkan seseorang menjadi pelupa. Nah, ikhwatal iman, ya, para santri, ya, para siswa baik siswi MTS maupun Al-Qur'an Al-Amanah, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.